you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you
mengadakan upacara siraman pada sore hari ini. Berkatilah keluarga mereka, anak mereka yang saat ini ingin mengakhiri masa lajangnya. Berkat-Mu yang tiada henti kami nantikan untuk kesehatan, keselamatan sampai nanti akhir acara ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah pengantin ini, calon pengantin ini, Mas Eko. Berikanlah terang-Mu supaya bisa melaksanakan tugas dan panggilan-Mu membangun keluarga dengan hati yang suci, diawali dengan acara siraman. Semoga air yang akan disiramkan ini membawa berkah bagi Mas Eko, sehingga nanti bisa melangsungkan pernikahan ini dengan hati yang bersih. Semuanya ini Tuhan kami haturkan kepadamu, ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Mas Eko maju, jengkeh, minta restu Bapak dan Ibu secara bergantian. Bapak astana enggak?
Boleh dicium, dipeluk mbah cucune.
nikah sudah nggak minta suap bapak ibu ya. Sudah nikah juga sudah nggak minta uang bapak ibu. Anak nggak kuat gitu. Ya, dia ibu di belakangnya, terus dibawa masuk.
anugerah dalam Gusti ingkang Maha Mirah ingkang hamba berkawilujengan rahmat kanugrahan soka mulia dumateng panjenengan sedelan kula mugi tansah tumedhak kajiwa kasarira panjenengan sedelan kula sumrambah sagung kulawarga. Nuwun sengya para sesepuh yang pisepuh ingkang hanggung mestuti mriki pepuyaning kautamen ingkang dahat kinepekten mirungken keluarga ageng Bapak Paulus Hari Kristanto adalah Ibu Anastasia Suciati ingkang mijil saking tlatah Sukabumi, Jawa Barat ingkang pantes sinuhun pakurmatan. Keluarga ageng sawargi Bapak Paulus Soekardi menapa dening Ibu Anastasia Supriyati miwah sagung para tamu kakung saputri ingkang minulyan budi Mugi sampun samya preksa. Bilih saestu sampun wonten manunggaling kangsa. Antawisipun Bapak Paulus Hari Kristanto dalah Ibu Anastasia Suciati saking Sukabumi. Kaliyan panjenenganipun keluarga ageng Bapak Paulus Soekardi almarhum dalah Ibu Anastasia Supriyati. Kekalihipun kepengin badhe hangempalaken panungapisah nyupeketaken pasdherekan kanthi mangun pepisahan dilinastan sanggan paling sekolah sasampunipun mangke paripurna tumi kalajengaken ibadah midodayan di dalem pramila murid lan saking Ngadijawa kepareng badhe kula aturaken ngajian Ngadijawa ingkang badhe wonten panjenengan ingkang sepisan pambuka Bapak Risan Lajeng Makiato pangabdian saking kulawarga Ibu Anastasia Supriyati kaliyan sasampunipun tumeka lajengan Ngadijawa ingkang nurut kaliyan Pedaring Sabtu Bapak Ibu saking keluarga ageng calon kadang pisan ingkang mangke kepareng minangka sulih sarira nggih jenenganipun ingkang mugi hormatan Bapak Ignatius Purwanto tumuli badhe kalajengaken dicara panampi saking keluarga Ibu mugi dawuh saking panjenenganipun Kang Mas kula Bapak Paulus Hari Kristianto saha mbakyu kula Ibu Anastasia Suciati minangka duta saraya saperlu ngaturaken menggah gatining sedya sowan saha marak kula sak rombongan ingkang saking wingking Sukabumi, Jawa Barat saha Padukuhan Kleben 7 Sidoarjo Godian Sleman. Ingkang sepisan Baryagung Bapak Paulus Hari Kristianto sekalian lumantar kula ngaturaken salam takzim katur dumateng keluarga Ibu Anastasia Suciati. Yang perhiasan nanti apa dari Mas Eko langsung ke Mbak Yogi satu-satu dulu pisang-pisangkan dulu pisang-pisangkan menurut
leluhur Jogja dari Gedang Rejo. Tanda kasihnya segala sesuatu memang indah pada waktunya. Indah ketika Mas Eko ketemu Mbak Yogi, indah ketika ditemukan rasa cinta kasih. Tidak begitu mandiri. Cuman dari Yogi sendiri itu saya melihat begitu mandiri. Walaupun memang ada di aspek lain itu perlu dibantu oleh seorang pria. Jadi memang jadi blonco nih. Saya melihat masih ada waktunya dari jatahnya. Nah. jadi ada ya yang saling melengkapi lah di situ. Oke. Ya, lalu apa janji Mas Eko pada Ibu? Janji Mas Eko pada Ibu terhadap Mbak Yogi nanti mau di peristri penjenengan, apa janjinya pada Ibu? Supaya Ibu rela betul, ikhlas betul gitu. Saya akan menjadi suami yang baik yang akan selalu menjaga, membantu apapun yang biar mandiri kok ya Pak, nggak usah dibantu Pak. Pada intinya rasa cinta yang saya miliki itu akan saya ungkapkan melalui aksi, di mana memang dalam waktu perkenalan kami itu hampir setahun ini, saya selalu berusaha yang terbaik untuk membantu, memberikan yang terbaik untuk Yogi. Baik. Dan seterusnya. Ya, ini Bu Anastasia, jadi janjinya Mas Eko begitu, yang intinya ingin membahagiakan, melindungi, mengayomi selamanya gitu ya. Jadi Bu tidak usah khawatir ya Bu, ya, ikhlas, besok waktu saja. Baik, terima kasih Mas Yogi, dan kita doakan bersama-sama semoga keduanya memang dipersatukan oleh Tuhan nanti di dalam sakramen suci besok dan akan bersatu selamanya. Dengan demikian maka acara seserahan ini telah selesai kita laksanakan, kita lalui bersama, dan selanjutnya acara ini akan dilanjutkan oleh teman kami Bapak Sukarman, nanti akan memandu jalannya acara berikutnya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Suster, Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat malam dan berkah dalam. Untuk permenungan itu dilakukan oleh kedua calon mempelai, yakni Mbak Yogi dan Mas Eko. Kita pada malam hari ini bersama-sama diminta untuk membantu berdoa bagi keduanya. Maka sebelum kami semua yang hadir ini turut mendoakan Mbak Yogi dan Mas Eko
Maka sebelumnya supaya kita juga semua tahu, baiklah mohon calon mempelai diberi mic. Dan mungkin saya tadi di belakang mau memimpin ibadat ini sudah rasan-rasan di belakang, karena apa yang ingin saya sampaikan ternyata keduluan menarik dari Mas Eko, sehingga Mbak Yogi ini betul-betul tertarik. Monggo. Selamat malam semuanya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ada kesamaan juga jawaban dari Mas Eko. Yang pertama, yang membuat saya tertarik adalah beliau pekerja keras. Kedua adalah penyayang. Dan yang ketiga, iya, itu memperhatikan hal-hal yang detail sekali, yang bahkan saya mungkin tidak memikirkan hal-hal yang yang kecil-kecil lah gitu. Jadi itu kurang lebihnya, Pak. Ya, terima kasih. Kalau Mas Eko sendiri, monggo. Meskipun tadi sudah, silakan diulangi. Selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut dari saya itu sendiri, yang menarik dari Mbak Yogi itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu pertama pekerja keras, kedua juga sabar, dan yang ketiga ini yang paling berkesan, yaitu selain pekerja keras juga Mbak Yogi itu dalam hal untuk public speaking-nya itu bagus. Jadi karena kan memang di sekolah itu sering jadi MC, dan public speaking buat saya itu sungguh-sungguh berat karena memang tadi sendiri kan tahu semuanya, saya itu grogi. Jadi mungkin ya itu kita nanti saling melengkapi satu sama lain, dan dalam berkeluarga juga nantinya kita akan saling sama-sama belajar dalam kekurangannya masing-masing. Oke, terima kasih Mas Eko. Ini tadi Mbak Yogi dan Mas Eko melihat calon pasangan ataupun pilihan kalian. Sekarang pertanyaan yang kedua, menurut Mbak Yogi dan Mas Eko, itu apa kelebihan apa yang kamu punyai, yang kamu banggakan, yang kamu upayakan supaya kalau Mbak Yogi, Mas Eko itu lebih tertarik lagi? Apa keunggulan kelebihanmu yang kamu punyai? Dari Mbak Yogi, monggo. D atau apa ya, saya terjadi di hadapan ini, monggo. Oke, mungkin Bapak Ibunya bisa mendengarkan supaya nanti ketika anak-anak ini, putra putri Bapak Ibu ini boleh dikatakan sedang cekcok, inilah senjata utama. Ingat akan janjimu ketika kamu mau melaksanakan menerima sakramen perkawinan. Apa yang menjadi janji Mas Eko? Yogi, Iya. kepadamu, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Ya, terima kasih. Pak Yogi, berjanjilah kepada Mas Eko. Mas Eko,
berjanji saat menjadi istrimu nanti, saya akan setia, saya akan sabar, dan juga mengasihimu dengan tulus hati. Bagaimana Bapak Ibu? Amin. Ya, baik, terima kasih. Silahkan kembali. Suster. Dan saya juga menghadirkan berkat ini, karena berkat ini untuk menyatukan umat manusia dalam satu doa bersama di kota Assisi, dan kota itu diberkati Allah lewat Santo Fransiskus, dan setiap tahun kota tempat wafat makam Fransiskus itu dipakai untuk berkumpul tokoh agama-agama dunia untuk berkumpul di Basilika makam Fransiskus, dan setiap tokoh yang hadir dari agama yang berbeda-beda itu diberi kesempatan untuk berdoa demi perdamaian dunia. Dan sekarang saya menghadirkan doa ini untuk kita semua, supaya kita selalu diberi damai dan keluarga diberi damai, dan kita juga membawa damai di tempat kita berada, terutama untuk mempelai, calon mempelai, supaya nanti damai ini terus ada di hati kalian